hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Verina Winistiani dengan NIM 2001 10101065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori budaya tentang mengkritisi fenomena populer budaya saat ini. Fenomena populer yang saya angkat di sini adalah fenomena LGBT. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman atau budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Intinya, istilah LGBT itu digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual. Keberadaan manusia dengan kecenderungan LGBT ini merupakan sebuah fenomena yang ada sejak zaman dahulu, dan LGBT ini bukan produk kebudayaan modern, bukan juga produk kebudayaan barat, melainkan ini tuh ada dalam masyarakat kita. LGBT sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini juga. Bukan hanya di Indonesia, namun seluruh dunia tengah gempar dengan isu pelegalan pernikahan sesama jenis. Kebanyakan homoseksual menyadari dirinya memiliki kecenderungan yang berbeda saat usia muda. Dan negara pertama yang memiliki komunitas LGBT terbanyak di dunia ini adalah Amerika. Di Amerika sendiri juga melegalkan hal ini. Berdasarkan hasil survei CIA, Central Intelligence of Agency, dilansir dari sixpackmagazine.net, populasi LGBT di Indonesia ini menempati urutan kelima di dunia setelah negara Cina, India, Eropa, dan Amerika. Tidak hanya Indonesia, negara terkenal seperti di Thailand pun, mereka malah dengan terang-terangannya pada media untuk mendukung hubungan sesama gender ini. Bisa dilihat pada gambar dan video yang akan saya tayangkan. Fenomena ini semakin dikobarkan. Keberadaan kaum LGBT ini di tengah-tengah masyarakat menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan kaum LGBT ini dianggap sebagai kaum minoritas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual. Ironisnya, keberadaan LGBT ini selain mendapat perlakuan yang diskriminasi dari masyarakat, namun juga banyak yang menjadi objek penghinaan bahkan kekerasan, karena dianggap bertentangan dengan budaya dan agama. Banyaknya kekerasan yang diterima mengakibatkan mereka pergi dan berkumpul dengan sesamanya. Di Indonesia, LGBT telah menjadi hal yang membudaya bagi masyarakat Indonesia. Kebanyakan dari mereka membuka dengan bebas identitas mereka sebagai LGBT, dan masyarakat Indonesia sedikit sekali yang menghiraukan keberadaan LGBT ini. Mereka menerima hal ini sebagai hal yang wajar. Suatu alasan yang membuat kebanyakan orang menerima keberadaan LGBT ini ialah adanya nilai-nilai demokrasi yang mengusung hak asasi manusia. Mereka menuntut haknya untuk bebas menentukan gender atau seks orientasi dan hak menunjukkan identitas mereka sebagai kaum LGBT di khalayak umum. Hak bebas menentukan gender atau seks orientation dapat berupa keadilan untuk menikah. Jadi menurut mereka itu menolak hak seseorang untuk menikah dengan seseorang yang dicintainya akan menyebabkan terjadinya diskriminasi. Jika diteruskan dalam waktu yang lama, maka akan timbul kesenjangan sosial yang baru. Lalu dampak yang akan terjadi, yang pertama itu pada kesehatan. Kesehatan yang biasanya penyakit-penyakit yang bisa menular atau penyakit-penyakit seperti HIV, tentang seksual bebas itu akan mudah mengenai para LGBT. Selanjutnya ada dampak di pendidikan dan diskriminasi sosial juga, dampak di keamanan kita juga, dampak keamanan para LGBT. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.